Kita lanjutkan kira-kira 20 menit lagi sambil menikmati roti. Dan rotinya sepertinya masih banyak, yang ada itu dimakan pula. Karena roti acara Isra Mi'raj, acara Maulid itu barokah. Kalau ada air bawa pulang, air yang acara Maulid atau Isra bawa pulang, karena barokah. Dan itu jadi ruqyah. Akhir acara-acara majelis zikir, apalagi acara Maulid, acara Isra, itu jadi ruqyah. Enggak usah minta bacaan ke saya, karena ini yang kita bicarakan kemuliaan baginda Rasulullah SAW. Nah, kita lanjutkan pada yang tadi. Selain kehidupan para nabi, juga kehidupan orang-orang beriman. Dalam ayat tadi dikatakan wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah Muhammad, lakukan apa saja yang kalian mau, maka Allah akan melihat amal perbuatan kamu, Rasulnya akan melihat, dan orang-orang beriman akan melihat. Apa yang dimaksud orang-orang beriman itu melihat? Sebagian ulama menafsirkan ayat ini khitabnya, sasarannya kepada orang-orang yang bertaubat dari orang munafik. Hai orang munafik, bertobatlah lalu lakukan yang baik. Karena kalau baik, Allah tahu, Rasulullah tahu, orang beriman tahu. Orang itu asalnya nakal lalu bertaubat, tetangga-tetangga itu tahu. Oh, ini sudah baik sekarang. Ini makna yang pertama. Tapi bukan hanya itu, ini berarti kan hanya orang beriman yang masih hidup. Sebagian ulama mengatakan orang beriman yang sudah meninggal itu tahu apa yang kita lakukan. Itu yang disebut dengan alam barzah. Karenanya kata para ulama, apa yang kita lakukan akan diketahui oleh leluhur kita. Ayah, ibu, kakek, nenek, paman, bibi, tante, sepupu, kerabat kita yang dekat, yang jauh, guru-guru kita tahu apa yang kita lakukan. Karenanya di dalam kitab-kitab tafsir, Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini menyampaikan hadis riwayat Abu Ya'la, Rasulullah SAW bersabda, "Inna a'malakum tu'radu ala ashairikum wa aqaribikum minal amwal." Sesungguhnya amal perbuatan kamu diperlihatkan pada kerabat jauh kamu. Kerabat jauh asyair itu artinya ya misalnya orang-orang Melayu. Pokoknya orang yang masih ada hubungan dengan Melayu itu tahu. Itu asyair. Kalau aqarib itu kerabat-kerabat dekat seperti paman, bibi. Pokoknya yang masih ketemu hubungannya itu aqarib namanya. Kalau sudah gak ketemu hubungannya, pokoknya ini orang Melayu, itu asyair namanya. Itu tahu. Jadi kerabat kita yang sudah meninggal, guru-guru kita tahu. Fa in ra'au khairan istabsyaru. Kalau mereka melihat amal perbuatan kita baik, mereka merasa senang. Wa in ra'au ghaira dzalik. Kalau mereka melihat amal perbuatan kita tak baik, mereka bersedih dan berdoa. Qalu, mereka berdoa, Allahumma la tumithu hatta tahdiyahum kama hadaita. Ya Allah, jangan matikan kerabat ini sebelum engkau beri hidayah agar matinya husnul khotimah. Jadi keluarga kita yang meninggalnya husnul khotimah selalu mendoakan kita husnul khotimah. Nah, ini artinya apa? Antara
orang yang sudah meninggal, para nabi, para rasul, orang-orang beriman yang sudah mati, itu ada komunikasi dengan orang yang masih hidup dengan kita. Ada interaksi. Karena interaksi, komunikasi ini ada, maka bagaimana yang hidup dianjurkan mendoakan yang mati. Yang hidup dianjurkan bersedekah untuk kerabatnya, orang tuanya yang mati. Mengapa? Karena memang ada interaksi ini. Ini ajaran agama. Ini bukan ajaran Hindu, bukan. Ajaran agama. Ada kawan ya di Jakarta, 3 tahun yang lalu undang saya. Saya tanya pada dia, kenapa undang saya? Saya ini mantan Salafi, mantan Wahabi. Kok ikut Wahabi? Dari orang tua. Orang tua kita dekat dengan Wahabi. Bahkan istri juga, mertua saya juga Wahabi. Ketika saya ngelamar istri, saya kuliah di Bogor, kata beliau. Ada adik kelas cocok, mau. Saya bilang, gimana kalau kamu saya lamar ke orang tuamu? Ya oke. Saya datang ke orang tuanya. Mau apa? Saya mau melamar anak bapak. Jadi istri saya. Kamu ini aswaja atau Wahabi? Kalau aswaja saya gak mau, saya Wahabi. Lalu kata kawan, saya Wahabi pula kak. Bah, jangan khawatir, sama-sama Wahabinya. Ya dah, kalau begitu kamu jadi bantu saya. Lah terus, ini kok undang saya. Saya sudah keluar, ya sudah tobat katanya. Kenapa bertobat? Saya mendengarkan ceramahnya Uwas. Uwas bilang, kalau ingin tahu dalilnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengarkan ceramahnya Ki Idrus Rafi di YouTube. Saya buka ceramah Kiai di YouTube. Ada ceramah Kiai di Kuala Lumpur, durasinya 9 jam. Sebenarnya bukan 9 jam. Ceramah satu tempat selama 2 hari, 1,5 jam berhenti, pindah topik. 2 hari 2 malam itu. Akhirnya dijadikan 9 jam. Saya beli data yang penuh ya. Saya sama istri mendengarkan. Saya penasaran, benar ada dalilnya Ahlus Sunnah. Karena kata Ustadz gak ada dalilnya. Terus setelah didengarkan, ternyata ajaran aswaja dalilnya banyak sekali. Padahal Ustadz bilang gak ada dalil katanya. Ya sudah, kita keluar dari Wahabi. Ikut aswaja. Akhirnya kalau saya ke Jakarta, orang ini biasanya ikut jemput ke bandara, ikut ngantar kemana-mana. Sampai beli mobil baru untuk ngantar saya. Nah, habis saya ceramah kayak tadi tentang hubungan orang mati dengan orang hidup. Selesai ceramah, Kiai, apa? Yang Kiai ceramahkan itu terjadi pada saya. Apa? Bahwa orang mati itu tahu pada perbuatan orang hidup. Kok bisa? Dulu Kiai, ketika saya masih Wahabi, saya sering bermimpi almarhum ayah saya dan almarhum mertua datang ke rumah, wajahnya sedih, tidak bahagia. Wajahnya tidak senyum. Terus setelah saya keluar dari Wahabi, Kiai, saya baca tahlil, ikut yasinah, ikut maulid, bermimpi almarhum orang tua dan almarhum mertua datang ke rumah, wajahnya tersenyum berseri-seri, ada bulatan kebahagiaan. Mimpi. Nah, karena orang yang meninggal itu masih hidup, maka bagaimana? Ya, orang lewat di depan orang hidup itu kan ada aturannya. Kalau di kampung lewat di depan orang biasanya kan uruk salam, maaf ya, permisi, kan begitu. Lewat di kuburan begitu pula. Ada adabnya. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la yamurru ahadukum ala qabri akhihi al-mu'min kana ya'rifuhu fid dunya fayusallimu alaihi illa 'arafahu wa radda alaihi salam. Tidaklah kamu melewati kuburan saudaramu yang mukmin, yang kenal ketika di dunia,
lalu kamu ucapkan salam pada dia, kecuali dia mengenal kamu dan membalas salam kamu. Kalau kenal, kalau dulu ketika masih hidup kenal, masih kenal, walaupun sudah meninggal, dan membalas salam. Kalau nggak kenal, cuma balas salam. Artinya apa? Interaksi orang yang hidup dengan orang mati itu ada. Makanya kalau lewat kuburan, jangan nyelonong, jangan seperti gak ada apa-apa. Paling enggak ucapkan salam, karena mereka hidup. Cuma yang hidup ruhnya. Ada yang tanya, katanya mereka menjawab ya, kita kok gak dengar jawaban mereka. Kamu kalau dikasih pilihan mendengar dengan tidak mendengar, pilih mana? Kalau ke kuburan misalnya, Assalamualaikum, kamu kasih pilih, ingin dengar apa enggak? Kira-kira kita ini pilih gak dengar. Kira-kira kalau dengar bagaimana? Mungkin bertaubat, gak ke kuburan lagi. Mengapa? Karena kita masih senang hidup. Kita ini cinta dunia, takut mati. Coba kita ini tidak cinta dunia, gak takut mati, malah senang di kuburan, ingin dengar orang mati berbicara pada kita. Ada begitu. Di kitab-kitab ulama salaf itu, Imam Ibn Abi Dunya meriwayatkan, ada orang saudaranya meninggal dunia. Dia dengar, katanya orang mati ditanya sama malaikat mungkar nakir. Begitu orang-orang pergi, dia tunanetra, langsung telinganya didekatkan ke kuburan, disentuhkan ke tanah. Dia mendengar ada pertanyaan, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan? Dengar. Kalau kita kan langsung lari kan, memang takut dengar. Malah kalau ke kuburan yang baru bawa teman, biar kalau ada apa-apa ada kawannya kalau lari. Takut. Jadi ada interaksi antara orang hidup dengan orang mati, ada interaksi. Karena ada interaksi, ya ada kenduri, ada sedekah kematian, ada tahlil, ada macam-macam. Mengapa? Ya karena mereka hidup. Namanya orang hidup ya perlu bantuan. Karena mereka hidup, mereka ini juga perlu diziarahi. Kita ini punya orang tua, punya guru, punya kerabat. Setiap hari kita doakan pada Allah agar diampuni dosanya. Orang tua, kakek nenek yang sudah meninggal, kalau sewaktu-waktu kita ada kesempatan datang ke kuburannya, itu lebih bagus. Mengapa? Karena orang hidup ini juga punya perasaan senang. Kamu misalnya kerja di sini, orang tuanya ada di Kampar, ada di Rengat, ada di Tembilahan ya. Tiap bulan dikirim uang orang tua yang di sana. Kira-kira senang apa enggak? Senang. Tapi kalau sebulan atau 2 bulan sekali anak istrinya dibawa ke kampung menjenguk orang tua, tidak hanya uangnya yang dikirim, tapi sak cucunya istrinya dibawa, kira-kira tambah senang apa enggak? Tambah senang. Orang mati juga begitu. Tiap hari kita doakan keluarga yang meninggal. Ada kesempatan, misalnya hari raya, menjelang puasa atau kapan libur kerja ke sana, tambah senang. Dan itu termasuk birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua. Senang. Ini yang disebut di dalam hadis ya, Rasulullah SAW bersabda, "Anasu ma yakunul mayyitu fil qabri idza zarahu man kana yuhibbuhu fid dunya." Paling senangnya orang mati di alam kubur apabila diziarah oleh orang yang dia cintai ketika di dunia. Senang pula orang meninggal. Ada ulama salaf ya. Ulama salaf namanya Fadl bin Muwaffaq. Dia sering datang ke makam ayahnya. Ini diriwayatkan oleh Qayyim al-Jauziyah dalam kitab sering ngaji. Suatu ketika, suatu hari ada tetangganya meninggal, dikubur di pemakaman situ. Cuma karena terburu-buru, ada keperluan, gak sempat singgah ke makam ayahnya. Malamnya bermimpi ketemu ayahnya. Nah,
Apa ya? Kamu tadi ke kuburan ya, tapi gak singgah, gak mampir. Loh, ayah tahu? Iya, saya tahu. Kamu kalau datang ke kuburan, sejak dari jembatan kelihatan. Kamu duduk di samping saya senang lihat kamu. Setelah kamu pergi, lewat jembatan itu lagi, tak kelihatan lagi. Senang. Ini namanya, hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj tadi. Karena memang Rasulullah SAW ziarah ke makam sebagian para nabi dan berjumpa dengan para nabi. Artinya orang yang yang sudah meninggal itu masih hidup. Dan pahala sedekah, pahala tahlil, pahala yasin yang kita kirim itu sampai. Ada yang tanya, apa buktinya kalau sampai? Sebagian jawab, buktinya sampai, nggak balik lagi. Tapi bukan itu bukan dalil namanya ya. Ada yang bilang, nah kalau nggak percaya mati deh dulu, tak kirimi. Ya nggak siap kalau mati dulu. Mati belakangan nggak apa-apa. Ini hikmah yang kedua. Kemudian hikmah yang ketiga. Peristiwa Isra Mi'raj. Apa? Saya singkat-singkat ya. Yang penting pahamlah. Yang ketiga, hikmah Isra Mi'raj itu apa? Ketiga keempat ini. Sudah banyak dari tadi. Anggap saja ketiga lah. Yang tadi itu baru 2. Orang bepergian itu biasanya yang ditunggu-tunggu oleh keluarga di rumah apa? Oleh-olehnya. Oleh-oleh yang ditunggu di rumah. Kalau perginya orang Pekanbaru ke Jakarta, mungkin oleh-olehnya apa? Dodol, baju atau apa. Kalau saya dari Jawa ke Pekanbaru, yang ditunggu-tunggu oleh-olehnya madu. Madu minum maksudnya. Karena madunya di Kalimantan dulu asli, tapi dulu. Sekarang itu ya di Sumatera ya, Kalimantan. Kalau ke Mekah, yang ditunggu-tunggu oleh-olehnya air zam-zam sama kurma ajwa. Karena air zam-zamnya yang dibawa cuma 1 galon ya. Biasanya kalau orang pulang dari Mekah tamunya kan ramai. Kalau itu dikasih kan cepat habis. Akhirnya bagaimana? Air Pekanbaru 1 timba, lalu air zam-zamnya 1 gelas dicampur. Biar cukup 1 kampung. Air zam-zam. Ya gak apa-apalah daripada enggak sama sekali. Karena kalau di Jawa orang pulang dari tanah suci, orang yang bertamu sampai 1 bulan. Tiap hari itu. Kalau hari pertama, 2, 3 itu siang malam. Ya tabarruk. Orang datang dari tanah suci. 1 bulan kadang masih ada. Bil berkah. Air zam-zamnya cuma 1 galon, ya gak cukup lah orang 1 kampung yang datang. Orang ratusan yang datang, akhirnya dicampur-campur oleh-oleh. Nah, itu ke Mekah. Rasulullah SAW melakukan perjalanan paling jauh dan paling mulia. Perjalanan paling mulia. Karena dalam perjalanan itu Rasulullah SAW berjumpa, melihat dan bermunajat, berbicara langsung dengan Allah. Itu bukan berarti Allah bertempat di Arasy, di Sidratul Muntaha, bukan. Itu tempatnya Rasulullah ketika menghadap Rasulullah SAW. Ada 5 hadis yang menyebutkan tempatnya Allah, tetapi itu tidak sahih. Kata para ulama itu tidak sahih, nggak bisa dipakai. Nah, apa oleh-olehnya Rasulullah dalam perjalanan yang sangat mulia? Oleh-olehnya adalah kewajiban sholat 5. Nah, karena sholat 5 waktu adalah oleh-oleh Rasulullah SAW pulang dari Isra Mi'raj, maka bagaimana? Sholat 5 waktu ini merupakan ibadah yang sangat penting dalam kehidupan manusia.
Sholat ini untuk apa saja? Orang mati disolati, tidak hujan pakai sholat, punya hajat pakai sholat, punya pilihan sholat istikharah. Apa saja sholat memang. Sholat ini memang lengkap memang. Karenanya kehidupan manusia ini tergantung sholat. Sholat itu kata para ulama, Imam Sufyan Ats-Tsauri ditanya oleh Abdullah bin Mubarak, kita ini sholat niatnya apa? Sholat itu tujuannya bermunajat kepada Allah, artinya berbicara kepada Allah. Karena sholat ini berbicara kepada Allah, pikirannya yang fokus, jangan kemana-mana. Dan pada waktu sholat bacaannya jangan cepat-cepat, yang tartil waktu sholat. Kadang-kadang kalau jadi imam tartil, tapi kalau sholat sendirian cepat banget. Ini apaan sholat ini? Kadang-kadang kalau jadi imam panjang sekali suratnya. Kalau sholat sendirian surat Ikhlas yang dibaca. Alasannya ini sama dengan 3 kali, sama dengan kalau 3 kali sepertiga Al-Quran. Ya betul sepertiga Al-Quran, tapi ya jangan begitulah. Sholat tuh jangan cepat, harus tenang, direnungkan. Kita ini kalau berbicara pada orang tua, pada guru, pada bos, kira-kira bicaranya cepat apa enggak? Pelan-pelan. Apalagi takut. Masa kepada Allah cepat sekali? Coba kita ini berbicara pada orang tua, pada guru, pada bos, cepatnya seperti kecepatan waktu sholat. Kira-kira bagaimana ya? Mengajukan lamaran, bos saya mengajukan lamaran, bicaranya keras, cepat sekali seperti waktu sholat. Kira-kira diterima ya? Sholat. Karena kadang-kadang cepat, alasannya sudah hafal kiai. Nah, karena sholat ini sangat penting, maka bagaimana? Di dalam Al-Quran dikatakan, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Artinya dapat menjadikan orang itu soleh secara individual. Karenanya kalau punya teman nakal, ajak sholat. Sudahlah, walaupun kamu gitu, saya gak akan menghalangi kamu minum-minum gitu haram. Tapi saya gak bisa mencegah kamu. Tapi kamu saya ajak sholat aja. Karena kalau sudah sholat rutin nanti ditinggalkan. Sholat ini kunci, kunci kehidupan. Ini kisah ya di dalam kitab Imam Asy'arani, dalam kitab Al-Bahrul Mawrud bercerita pentingnya sholat. Dulu ada pada masa salaf ya, ada pencuri rajin berjamaah, rajin sholat. Dia setiap 5 waktu ke masjid sholat, sholat sunnah rajin. Tapi kalau malam kerjanya mencuri. Pencuri itu biasanya kan kerjanya malam, kecuali sekarang. Sekarang siang-siang berani sekarang. Kalau dulu malam. Karena rajin sholat, kadang sebelum berangkat mencuri sholat tahajud dulu. Sebelum berangkat rajin, kadang sholat istikharah sebelum berangkat. Lama tetangganya bilang, kamu ini rajin sholat tapi pencuri. Ya apa namanya? Sudah sholatnya rajin tapi kok pencuri? Apa kata dia? Saya ini memang pencuri, dan pencuri itu ulat masyarakat, gak baik. Orang paling gak baik di masyarakat ya pencuri. Nah, kalau saya ini sudah jadi pencuri, terus gak rajin sholat, tambah gimana saya? Ya sudahlah, walaupun saya ini pencuri, tapi rajin sholat. Ini namanya pencuri yang agak soleh. Karena rajin sholat. Lama-lama, daerah itu aman. Yang biasanya kehilangan ayam, gak hilang lagi. Kehilangan pisang nggak hilang lagi, kehilangan kambing nggak hilang lagi. Kok aman? Kemana sih aman? Hanya tetangga-tangga sana berangkat umrah sampai di Masjidil Haram. Ternyata si pencuri ini yang asalnya dulu ketika masih mencuri gemuk,
orangnya sudah kurus. Mengapa kurus? Karena banyak puasa. Dia kerjanya tawaf, sholat, baca Quran, khusyuk, nangis pada Allah. Ditanya sama kawan, sampean yang mencuri dulu itu? Iya. Kok bisa jadi orang soleh, jadi ibadah terus begini? Kok bisa? Iya, karena saya walaupun mencuri, gak memutus hubungan dengan Allah. Saya rajin sholat, katanya. Karena rajin sholat, akhirnya saya begini. Coba saya dulu gak begini, masih mencuri saya. Coba gak rajin sholat. Ini sholat. Karenanya kita ini mendidik anak, sholatnya dijaga. Kalau punya anak umur 7 tahun, wajib dijaga sholatnya. Setiap masuk waktu sholat diingatkan. Nah, awas lo sholat. Kalau gak sholat bahaya. Dan diterangkan. Bahaya orang gak sholat itu diterangkan. Dalam sebagian kitab ya. Irsyadul Ibad diceritakan pada masa ulama salaf, pada masa dulu ada bahayanya orang nggak sholat. Ada orang perempuan meninggal, dia berjilbab tutup aurat, dia sholat. Akhirnya kakaknya ikut mengantar ke kuburan, dimakamkan. Setelah pada waktu penguburan itu tidak terasa, kakak yang laki-laki ini dompetnya jatuh. Gak terasa. Terus aja sama tetangga-tetangganya ditutup dengan tanah. Selesai penguburan, dia pulang. Di perjalanan ingat loh, tadi dompet saya kan jatuh. Kadang kita kan mengalami hal terasa kalau ada benda jatuh, tapi kita biarkan. Setelah lama ingat, oh tadi jatuh di sana. Karena isi dompetnya itu banyak, ya mungkin kalau sekarang merah-merah, merah semua, yang halus itu bukan yang hijau atau apa. Karena merah-merah. Akhirnya kembali lagi ke kuburan, dibongkar lagi, mau ngambil dompetnya. Begitu kuburan ini dibuka, dibongkar, sampai tembus ke lahapnya itu, ternyata di dalam apinya membara, terbakar. Akhirnya gak jadi, ditutup. Nangis dia. Kenapa adik saya dibakar begini? Kok kuburannya apinya nangis? Sampai di rumah, tanya sama mamanya, kenapa nangis? Dia cerita, Ma, tadi saya waktu ngubur adik dompet jatuh, tapi gak terasa. Setelah pulang saya balik lagi, mau ambil dompet. Setelah saya gali sampai di lahap, itu apinya kenapa membara? Api membara, saya tutup lagi. Kenapa, Ma? Adik ini kok dibakar api begitu, kok membara? Apa salah adik? Apa kata mamanya? Adik kamu itu baik, cuma sholatnya sering terlambat. Padahal itu sering terlambat. Gimana yang gak sholat? Makanya di alam kubur itu awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang pertama kali diurus oleh Allah pada hari kiamat, termasuk di alam kubur itu sholat memang. Fa in shaluhat shaluha lahu sa'iru amali. Kalau sholatnya baik, oke, yang lain oke. Tapi kalau sholatnya gak baik, ya sudah, gak baik nanti. Karena sholat ini dijaga. Saudara-saudara kita, keluarga kita, sholatnya dijaga. Terutama pada masa sekarang. Karena banyak gak perhatian pada sholat. Mengapa? Ya kalah sama HP, kalah sama TV. Dan orang tua itu harus menjadi teladan. Ayo nak, waktunya sholat. Ngajak sholat, jangan main HP dulu. Nanti anaknya bilang, sebentar ya, pinjam HP-nya dulu. Nanti gitu anaknya. Tapi kalau ayo ke masjid bareng, enak bawanya. Nah, ini ya diantara hikmah-hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj yang perlu kita
tahu. Kita ambil hikmahnya. Dan Isra Mi'raj ini juga yang terpenting menandakan Rasulullah SAW itu adalah makhluk yang paling mulia, paling utama. Dan umatnya juga umat paling mulia, paling utama. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menanamkan rasa cinta di hati kita kepada baginda Rasulullah SAW. Ini yang perlu kita, yang bisa kita perbincangkan malam ini, karena ini masih banyak pertanyaan. Waktu saya sampaikan kepada sahabat kami Al-Ustaz Al-Fadinar untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk kalau ada.